Halo semua, welcome back. Welcome to the Fun Gaming News. Ya, seperti biasa di mana kita bakal ngebahas berita seputar game yang terjadi satu minggu terakhir ini. Oke, kita usah lama-lama, kita langsung bahas aja. Jadi berita pertama itu dibuka dari Pokemon lagi ya. Jadi kemarin kita udah tahu Pokemon itu kena hack dan database itu banyak kena leak. Dan ini salah satu ini aku bakalan ngebahas tentang project Pokemon yang sedang dikerjakan dan ada beberapa yang sudah di-cancel. Jadi ada new Pokemon game leak di sini katanya. Jadi seperti kita lihat nih dari akun Centralix itu bernama Codename Rodeo ya. Di mana itu seperti multiplayer game di mana itu yang udah dikabarkan sama Centralix beberapa hari lalu katanya ini tuh berperan sebagai online co-op Pokemon battling game. Dan itu aku nggak bisa nunjukin segala aset dari video ataupun dari gambar karena di sini Twitternya aja itu dari gambar sama videonya itu kena DMCA. Jadi aku takut channel aku kena DMCA. Tapi jangan khawatir, nanti semua gambarnya ataupun semua videonya itu nanti aku kasih link. Kalian bisa buka link itu. Jadi kalian itu bisa tengok semua gambar dan video gameplaynya. Bahkan semua aset betanya juga kalian bisa tengok di situ. Jadi ada arsip database linknya. Jadi di mana ini katanya game itu tadi tuh seperti katanya Rodeo, ini tuh berevolve ataupun berputar sekitar dengan mengendarai Pokemon, di mana kita tuh mengendarain Pokemon kita sambil ngelempar Pokeball untuk mengetek ataupun menyerang Pokemon. Jadi itu direncanakan katanya itu bakalan rilis di Switch dan smartphone. Jadi ya banyak gitunya, dan sini katanya itu selain co-op nih juga inspirasi dari Splatoon ya, dan juga itu bisa customize Pokemon pakai painting, jadi kayak ada lukisan-lukisannya ataupun coretan-coretannya. Ya seperti lagi nggak bisa aku tunjukin, jadi kalian cek aja nanti di kolom pin ataupun di komentar, maksudku pin komen ya itulah. Lanjut, kita masuk ke Team Fortress 2. Ya, Team Fortress 2 yang selama ini seperti terbengkalai kemarin tiba-tiba ada update. Update yang sangat-sangat signifikan, yang sangat mengubah permainan ataupun sangat game breaking update. Itu dimana setelah sekian tahun, belasan tahun lamanya, mereka mengganti warna celana Blue Scout. Ya, gak tahu apa Scout. Scout itu adalah salah satu operator di Team Fortress. Dan itu Team Fortress itu ada dua tim, namanya Red sama Blue. Jadi di tim Blue, Scoutnya itu akhirnya mengganti warnanya. Dan buat gak tahu, ini itu sebenarnya meme dari dulu. Jadi, dulu itu ini ada bug, di mana itu developer tuh lupa ngaktifkan filter tim biru untuk pakaian si Scott pada saat di tim biru. Nah itu tadi. Jadi setelah sekian lama akhirnya ini tuh di fix. Lucu aja gitu. Oke, kita lanjut ke PS5 Pro ya. Ya, PS5 Pro yo. Jadi seperti kita tahu juga PS5 Pro kemarin itu udah udah di teasing dan bakalan rilis beberapa bulan ini. November, kok berapa bulan lagi? Aku lupa. Lagi dan November. Tapi buat kalian yang tinggal di Indonesia ya, aku tinggal di Indonesia juga ya. Itu ada beberapa masalah di mana seperti kita tahu juga PS5 Pro ini tuh menggunakan teknologi Wi-Fi 7. Ya, di mana Wi-Fi 7 ini tuh kalau Indonesia itu masih belum ada regulasinya secara resmi terkait Wi-Fi 7 ini. Dan kapan dia akan tersedia itu juga masih belum tahu. Dan mengingat juga PS5 Pro ini itu menggunakan Wi-Fi 7, jadi kemungkinan besar lebih tepatnya, PS5 Pro ini tuh nggak bakalan langsung masuk ke Indonesia, nggak seperti kayak di Malaysia, Thailand, ataupun Singapura, negara-negara tetangga kita yang bahkan sudah ada harga resminya. Jadi gimana? Kita tunggu aja ke depannya keputusan regulasi dari Wi-Fi 7 ini. Dan dari PS5 kita masuk ke Blizzard ya, di mana katanya tanda quote-unquote gamer ini yang katanya sudah muak dengan mikrotransaksi. Jadi kemarin itu Blizzard ngeluarin Mon, ya harganya $90 ya. Bayangin aja, Mon harga $90 lebih mahal daripada expansion ataupun DLC gamenya. Dimana dia ini tuh laku keras. Dan ini tuh kayak easy money buat Blizzard, dimana cuma nambahin bon $90 banyak yang beli. Dimana seperti kita juga, The War Within itu banyak patch-nya nggak balance dan segala macam. Tapi mereka player pada saat dikasih mon $90 mereka beli segala macam. Jadi ya udah tau lah ya kenapa WoW itu kualitasnya makin lama makin turun, ya orang-orang yang mainnya aja kayak gini gitu. Oke, next ini ada berita aneh dari Ubisoft lagi ya.
Hari-hari menggoreng Ubisoft sampai dia gosong. Gimana Ubisoft kemarin itu ngedisband tim di balik pembuatan Prince of Persia The Lost Crown. Ya, kalau kalian nggak tahu Prince of Persia The Lost Crown, itu salah satu game Ubisoft yang menurut aku lumayan oke dibandingkan semua AAA-nya. Kenapa? Ini tuh memang itu kalau misalnya kalian pernah main kayak Castlevania atau Metroid, itu dia tuh 2D scrolling. Tapi, biarpun dia 2D scrolling, game ini tuh game solid. Dan itu anehnya, karena sales did not meet expectation and sequel was denied. Karena di katanya angka penjualan itu nggak seperti yang diharapkan. Padahal ini game bagus, tapi justru tidak ada marketingnya. Aneh aja gitu. Ini seperti lagi balik ke kasus kayak Hi-Fi Rush kemarin dari yang Microsoft punya. Jadi ya, sekali lagi ini manajemen Ubisoft aneh betul ya. Memang cocok itu Ubisoft itu ke laut aja. Oke, lanjut. Kita ada dari developer Jepang, itu ada Masahiro Sakurai. Kalau nggak tahu siapa itu Sakurai, kalau misalkan pernah main Super Bros Ultimate, itu ya itu buatannya dia. Itu katanya dia itu udah ada project game yang kemarin udah mulai diproduksi dari 2022 bulan April kemarin. Dan seperti kita tahu juga kan Super Smash Bros itu kemarin itu udah berakhir di 2021 bulan November kemarin. Dan juga kalian juga bisa misalnya pengen update dari Sakurai juga punya channel loh. Cari aja Masahiro Sakurai di YouTube, nanti keluar channelnya. Dia sering juga update vlognya di situ. Berita ini bakalan ditutup oleh Monster Hunter Wilds. Ya, itu open betanya itu sudah diumumkan, di mana itu PS Plus Early Access itu bakalan ada di Oktober 28 sampai 31. Tanggal 28 sampai 31. Dan open betanya itu bakalan dari Oktober tanggal 31 sampai November tanggal 4. Di mana ini tuh bakalan nge-include seperti biasa karakter kreator, story trial. Ya, story trial itu berarti story masih kayak apa ya? Masih bisa berubah story-nya tergantung feedback kita. Jadi itu masih belum dipoles dan itu seperti hal biasa dalam hal game development. Dan juga itu ada katanya progress transfer to the full game. Ini nih, berarti kalau misalkan masuk open beta, progress kalian itu bisa ditransfer ke full game. Nah, ini tuh agak rincu ya, terutama yang ada PS Plus Early Access, tapi ya udahlah. Ini juga bukan online game, bukan MMORPG, tapi karena ini co-op game masih oke lah. Dan yang uniknya lagi nih, akhirnya beta will include crossplay between PS5, Xbox, and Steam. Di mana teman kalian yang main di PS5 dan main di Steam dan bisa main di Xbox itu bisa main bareng, dan ini bisa ada di beta. Mudah-mudahan ini bakalan diteruskan sampai gamenya full, karena ini tuh crossplay, the real crossplay. Karena game-game co-op kayak gini tolonglah crossplay lah, ya kan? Jadi sekian dulu fun news kali ini tuh, ya agak lambat karena ya memang lagi bukan bulan game ya. Karena masih lama ya, nanti masih ada Desember atau November nanti baru ada Game of the Year dan segala macam. Jadi berapa hari ini tuh masih lambat berita game. Oke, menurut kalian gimana nih berita yang menarik? Kalau menurut aku sih Monhan ya, Monster Hunter World ya. Bukan World, Wilds. Itu sih menarik menurutku. Kalau kalian di mana nih? Ketik di kolom komentar ya. Dan jika misalnya kalian tuh suka konten-konten seperti ini tuh, jangan lupa tekan like-nya ya guys ya. Dan jangan lupa sub karena ada konten seperti itu setiap minggunya. Oke, sekian dulu berita tentang dunia game dari Fun Game News. Jika aku ada salah kata, aku mohon maaf. Aku Fun undur diri. Sampai jumpa di video ataupun live stream selanjutnya. Bye-bye.